Halo semuanya, ketemu lagi. Video kali ini quick hands on aja kali ya. Jadi ini ibaratkan kalau teman-teman habis beli Realme C15 itu ya yang dicek tuh apa aja. Kalau versi gua kayak gini. Video unboxingnya sendiri tuh udah gue bikin. Jadi teman-teman kalau mau tahu isinya tuh apa-apaan aja kalau teman-teman beli C15 ini tuh ya silakan dilihat di pojok kanan atas sini ya. Dan langsung aja kita mulai dari handphonenya ini. Yang gue terima adalah warna biru kayak gini. Kalau kita perhatiin bodi belakangnya ini tuh kayak ada tekstur ya, sama ada 3 pola yang beda gini digaris-garisin. Untuk materialnya sendiri ya plastik kedengeran, dan ada logo Realme-nya di kiri bawah sama fingerprintnya masih ada di belakang. Terus kameranya ini juga ada 4 biji, dan ini ngingetin gue sama desainnya Pixel sih. Dan yang gue bingung ini kenapa LED flashnya social distancing ya, kayak nggak temenan gitu sama kameranya, kenapa nggak di tengah-tengah sini aja. Ngomong-ngomong ini unitnya gue dikasihin sama Realme, dipinjemin dulu. Jadi ya reviewnya itu Hanes review dari gue, nggak ada sangkut pautnya sama Realme, biasalah. Orang dalam dapatnya duluan ya, kayak reviewer yang lain. Oke, terus lanjut lagi, bagian atasnya sih polosan aja, nggak ada apa-apa ya. Terus kalau di sebelah kanannya kayak biasa ada tombol volume sama power. Ini kenapa nggak fokus-fokus? Oke, fokus. Tombol volume sama power, di bagian bawahnya ada jack audio, terus ada speaker, ada micro USB. Ya, ngecasnya masih micro USB, guys. Terus ada single speaker juga, dan di sini ada slot buat SIM card di sebelah kirinya. Untuk slot SIM cardnya sendiri kita buka aja. Yang pasti ini adalah dedicated sih. Tuh ya. Jadi bisa 2 nano SIM sama 1 micro SD, guys. Nah, lanjut lagi, sekarang kita bahas layarnya. Ini tuh pakai panelnya IPS dengan bentang layar tuh 6,5 inci, resolusinya masih 720p. Untuk UI-nya sendiri ini pakai Realme UI kayak biasa, dan ini walaupun IPS tapi kita dikasih dark mode. Dan ingat ya, kalau dark mode di IPS itu nggak bikin daya tahan baterainya lebih irit. Nggak ngaruh, karena ya panelnya bukan AMOLED, intinya gitu. Yang dijagoin dari Realme C15 ini adalah baterainya sih ya guys. Dia tuh baterainya 6000 mAh. Tapi kalau kita pegang kayak gini, ini tuh nggak kayak baterai 6000 sih. Maksudnya tuh beratnya nggak berat-berat banget. Nih, coba ya, gue timbang pakai timbangan gram. Tuh, masih sekitar 211 gram. Maksudnya nggak nyampe 250 gram acan. Cuma keluhan gue ada di paket penjualannya aja sih. Kita tuh nggak dapat casing bawaan. Jadi ya PR aja kalau teman-teman masih mau pakai casing. Cuma kalau ini sebenarnya kalau buat gue pribadi, gue agak-agak nggak masalah sih dengan bodinya ya plastik kayak gini nggak pakai casing. Soalnya kalau dipegang gini juga berasanya kayak pakai casing sih sejujurnya ya. Tapi untungnya kita masih dapat anti gores, guys. Tuh, jadi masih dikasih ya di gores bawaan. Lumayan. Untuk ininya sendiri, prosesornya, ini kita buka AIDA 64 biar teman-teman langsung cek. Dia tuh dipakeinnya tuh MediaTek Helio G35. Terus ini gue juga dapatnya yang RAM-nya 4GB, internal storage-nya 64GB. Tuh ya. Aslinya ini kebacanya 48GB karena udah kemakan sama sistem biasa. Terus kalau ditanya ini baterainya, AIDA melihatnya oh bener 6000 mAh. Terus kalau dari sisi softwarenya lagi, kita lanjut software dulu. Ini hitam nggak asik, gue ingin aja. Ini tuh Realme UI yang versi 1.0. Terus Androidnya juga ada Android 10 tuh ya. Terus security patch-nya juga udah yang 5 Juli, jadi yang paling update. Nah, balik lagi ngomongin speknya. Kalau yang spek yang tadi teman-teman lihat kan MediaTek Helio G35 ya. Gue tuh udah ngetes juga skor AnTuTu, nggak begitu gede sih untuk ya hitungannya handphone zaman sekarang tuh sekitar 112 ribuan, 113 ribu lah. Buat pemakaian sehari-hari sih ini ya gue bisa bilang lumayan lancar. Apalagi ini dikasih RAM-nya, untungnya dikasih 4GB, jadi multitaskingnya juga masih enak. Itu buat pindah-pindah antar aplikasi juga masih oke. Terus selanjutnya ini kayak sensor box, gue udah install juga, mari kita cek. Nah, bisa dilihat giroskop dia masih ada tuh. Ya, terus NFC apakah ada? Jawabannya pastinya jeng-jeng tidak ada, guys. Habis ini ya paling ngetes gamenya aja ya, biar cepet ya, biar tahu kalau PUBG ini dia bisa supportnya settingan sampai berapa. Oke guys, ini udah masuk ke lobby, bisa didengar ya suara speaker itu, single ya. Nah, kita langsung lihat ke optionnya, setting maksud gua, terus ngeliat ke grafiknya smooth, frame rate-nya mentok di medium.
Kalau balance juga mentoknya di medium. HD udah nggak bisa. Jadi mentoknya cuma di balance sama medium aja nih. Ininya gyroscope kita coba taruh di always on. Kalau menurut gue sih ini nggak begitu smooth banget sih. Wajar lah ya. Jadi skornya juga cuma segitu. Cuma masih playable. Coba gue ngintip dulu bawah. Tuh guys. Giroskopnya aman sih ya. Wow. Kalau gue pribadi malah susah sih sebenarnya pakai gyroskop loh. Enakan yang biasa aja. Oke, lanjut lagi ke game yang lain. Ngelihat grafiknya tuh pada mentoknya di mana. Sekarang kita coba di game Call of Duty. Oke, ini udah di lobbynya COD Mobile ya. Kita langsung lihat settingan. Terus kita lihat audio and grafik. Grafiknya kalau cara default low, frame rate-nya di medium. Kalau kita coba paksain high. Oke. Dan coba kita mainin dulu. Oke, ini gue jadinya mainnya yang Juggernaut ya. Woi. Nah. Oke, gue yang jadi Juggernaut sekarang. Mana musuhnya? Ngeliat di peta nih kanan atasnya juga. Anjay panas. Oh panas. Oke, ini bisa dibilang masih playable lah. Tuh, walaupun nggak smooth 60 fps ya. Cuma nih berasa lebih lancar ketimbang kita main PUBG yang tadi. Padahal PUBG tadi udah kita pakai settingan paling rendah ya. Oke lah. Susah sebenarnya main game sambil nunjukin gini loh guys. Kita sekarang coba game Aspal, perlu nggak ya? Coba perlu deh, soalnya biasanya di bagian awal-awal start itu suka nge-lag kalau handphone yang middle sama middle to low. Sekarang ini ya kita coba aja ya. Oke guys, kita mulai mainnya ya. Musiknya gua matiin, takut kena lisensi. Tenang aja, suaranya juga masih ada. Tuh, mulai. Agak-agak nge-lag. Nah kan. Oke tuh nge-lag lagi. Di start, biasalah ya. Minggir. Oke, gue tabrakin aja nge-lag. Oke. Wah, minggir lah. Oke, nyampe finish. Ternyata di awal-awal doang sama di tengah-tengah kalau kita lagi nabrak sesuatu, nabrak temen, nabrak musuh ataupun nabrak nabrak tadi benda-benda yang lain, dia baru nge-lag. Tapi kalau mulus aja dari tengah sampai finish ya playable kok, nggak ada masalah gitu. Jadi ya bisa dibilang kesimpulan untuk main game Asphalt 9 ini, si Realme C15 ini ya performanya mirip-mirip kayak HP middle to low yang lain. Kamera, gua ngasih tahu mode-modenya aja ya. Kalau kamera tuh ya teman-teman bisa lihat sendiri, ada foto, terus paling kiri dulu deh ada night mode, terus ada video juga, terus ada foto. Ini juga kameranya tuh bisa yang ultra wide 1 kali, 2 kali, sampai 4 kali. Habis itu ada mode portrait atau mode bokehnya, dan ini ada more, itu isinya ada time lapse, slow mo, expert, sama panorama. Nah terus untuk mode videonya itu tuh untuk resolusinya dia cuma bisa 1080p sama 720p aja. Dan yang 1080p nya ini juga hanya bisa di 30 fps. Terus kalau settingan yang di foto kayak biasa, paling teman-teman tuh suka nanyanya di bagian watermark bisa dihilangin apa enggak. Ya aslinya ini watermarknya tadinya itu off, tapi ini gua onin, sama kita juga bisa ngasih nama kita di autornya nih. Dan buat contoh foto sama video yang berhasil gua dapetin ya berikut ya guys. Ya kalau buat gue pribadi ini ngelihat hasil contoh fotonya sih menurut gua biasa aja ya. Dan kayaknya masih perlu update software, soalnya kalau ngelihat dari lensa ultra wide sama lensa yang normal 1 kali, ini tuh warnanya tuh agak-agak beda sih.
Dan ini contoh video kamera depannya Realme C15. Silakan dinilai sendiri. Nah, masih ada yang nanya masker lagi? Cek deskripsi di bawah. Dan terus kalau ngomongin setup kamera belakangnya, ini tuh dia ada 4 kamera, yang mana 13 megapiksel kamera utama adalah yang kiri atas ini guys. Terus di bawahnya adalah lensa 8 megapiksel ultra wide. Terus yang sebelah kanan sini yang atas sama bawah itu dua-duanya 2 megapiksel makro kamera sama depth sensor. Cuma gua nggak tahu yang mana depth mana yang makro. Intinya pokoknya sebelah kanan ini 2 megapiksel lah. Terus nah ini kita masuk ke bagian intinya. Ini si C15 jualan utamanya adalah baterai 6000 mAh. Gue udah ngetes pakai aplikasi sih, aplikasi PCmark. Gue belum ngetes SOT-nya bisa berapa karena ini kan ya jujur tadi gue bilang ini masih hands on aja. Nah PCmark itu pas gue coba itu nyampe segini guys, lihat sendiri ya. Tuh guys, hasil PCmark-nya bisa dilihat ya, 21 jam 57 menit. Ya kalau dibuletin 22 jam lah. Gila sih ini handphone awet banget baterainya, swear. Oke, sekarang lanjut ngomongin durasi ngecasnya. Ini tuh masih pakai micro USB ya sekali lagi, sama ini juga gue ngecasnya pakai charger bawaan. Di sini gue ada nge-screenshot dari awal 5%. Ini jam 1 lewat 10. Oke, lanjut. Sejam kemudian dapat 39%. Habis itu gue mulai nih setengah jam kemudian nih. Setengah jam, maksudnya 1,5 jam kemudian jadi 56%. Terus 2 jam jadi 72%. 2,5 jam 88%, terus 3 jam kemudian 97%, sampai akhirnya 3 jam setengah gue kirain udah full, ternyata masih belum, mentok di 99%, dan 11 menit kemudian barulah dia full 100%. Jadi kesimpulannya gue tuh ada nyatet pakai charger bawaan, durasi ngecasnya adalah 3 jam 41 menit. Jadi ya almost atau hampir 4 jam ngecas ya guys. Gimana menurut teman-teman, lama nggak? Ini handphone tuh emang sebenarnya ya baterainya gede itu dia kan ngandelinnya awet. Sebenarnya kalau teman-teman pakai handphone ini ngecasnya tuh biasanya ditinggal tidur sih. Jadi bukan pas lagi dipakai karena seharian ini handphone tuh gue yakin bisa survive. Dan jadi kesimpulannya kalau menurut gue ini handphone cocoknya buat siapa? Ya kenanya buat teman-teman yang emang aktivitas sehariannya itu main sosmed ya. Main sosmed dalam arti itu jadi kayak admin sih. Jadi bukan teman-teman itu yang pakai kameranya buat foto produk terus diposting. Ini menurut gue masih kurang. Masih perlu update software lagi untuk hasil dari kameranya si Realme C15. Tapi kalau teman-teman yang menjadi suatu admin misalkan jualan di Instagram ataupun di Facebook buat ngebales-balesin komen, ataupun di Tokopedia ataupun di Shopee buat bales-balesin diskusi orang-orang nanya, ini cocok. Atau buat temen-temen yang mungkin kerjanya juga jadi ojol, ini oke sih menurut gua. Dengan bodinya yang plastik gini juga amit-amit ya kalau misalkan jatuh juga back covernya nggak langsung pecah gitu sih guys ya. Cuma ya tetap kalau dijadiin ojol gitu ini dipakein casing aja guys. Dan oh iya, sebelum penutup ini gue mau ngasih tahu dulu vibrate-nya si Realme C15 kalau teman-teman ngetik tuh kayak gimana. Kalau menurut gue rada-rada sember sih guys. Coba teman-teman dengerin ya. Dah kayak gitu guys. Kebayang lah ya kira-kira kalau teman-teman ngetik tuh vibrate-nya semana. Oke, terus untuk performa fingerprint-nya nih teman-teman lihat sendiri. Cepat kok. Tuh. Aman, gak ada masalah. Terus face unlock-nya juga. Tuh. Aman guys. Yaudah ya, paling segini aja sih video dari gua. Video hands on aja dari Realme C15. Kayak yang tadi gue bilang soal kesimpulannya, ini handphone recommended. Terutama buat teman-teman yang butuh banget baterainya gede ya. Bukan sembarang gede lagi, nih emang buset 6.000 coy. Lumayan, ini gede banget. Dan buat harganya sekali lagi silahkan cek deskripsi di bawah. Karena ya ini gue lagi syuting aja, masih belum tahu harga resminya itu berapa ya. Yaudah, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga ke teman-teman ya, siapa tahu nambah pahala. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.